Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pada kami melalui online. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya juga bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di pagi hari ini, yang setia bersama-sama beribadah berbakti di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara terus diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita santai dulu sejenak untuk mempersiapkan diri kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Mari kita memuji Dia, sebab Dialah Allah dari segala Allah. Hai, mari berimpun.
Tuhan melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur bisa beribadah dan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya pujian kami, penyembahan kami ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal dengan yakinnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bagian berdiri dan bisa katakan kepada kiri kanannya, Tuhan mengasihi kamu. Kita akan naikkan pujian Suara Malak dan Merdu. Ini saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan memberikan persembahan perpuluhan dan persembahan Natal. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pantarannya. Kantong persembahan warna hijau untuk persembahan untuk Natal, merah untuk persembahan dan perpuluhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita dengan pujian Tuhan Yesus baik.
ini dan teramat baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Dan saat ini kami sudah memberikan yang terbaik dari apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kiranya persembahan kami ini bisa berkenan untuk di hadapan-Mu ya Bapa, dan bisa menjadi berkat untuk pelayanan tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu di sungai, jiwa kita rindu dan haus akan Kau. Kau
Engkau mengasihi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Ya, kata Tuhan yang bisa kami ungkapkan, Tuhan, karena Engkau begitu besar mengasihi kami, Tuhan. Saat ini, Tuhan, kami mau siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau disegarkan, Tuhan, kerohanian kami, Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami pulang keluar dari tempat ini, kami mendapatkan berkat firman Tuhan yang menguatkan iman kami, menguatkan kerohanian kami, dan kami bisa semakin mengenal siapa Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu kedua di bulan yang terakhir. Sebentar lagi kita akan tutup tahun. Siapa yang di sini punya resolusi di tahun 2023 sudah tercapai? Ada? Banyak yang nggak tercapai? Atau banyak yang tercapai? Banyak tercapai atau tidak tercapai? Tercapai, puji Tuhan. Jadi kita pada minggu ini kita belajar, di bulan ini kita belajar bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pada minggu ini saya memberikan judul yaitu fakta atau rasa Tuhan itu dekat dengan kita atau tidak. Menurut Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus itu nyata atau enggak sih? Lagi semangatnya sih semangat ini karena udah mau akhir tahun ya, THR turun. Jadi masih banyak di luar sana yang mempertanyakan, benar nggak sih Tuhan kita Yesus Kristus itu nyata? Apakah hanya cuma dongeng semata? Siapa yang di sini yakin dan mengimani Yesus itu nyata atau fakta? Kalau masih menganggap Tuhan ini, kita belajar bersama-sama. Kita akan lihat betapa bagaimana ada dua hal fakta yang benar-benar dari firman Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Ada sebuah teori, yaitu teori Doppler. Pernah dengar? Sekolah dulu kelas fisika, ini ada teori bagaimana tentang frekuensi suara. Jadi jika ada ambulans atau sirine yang dekat, baik polisi, pemadam kebakaran atau apapun, ketika ambulans atau sirine yang mendekat dengan kita, pasti kita akan mendengar suaranya lebih besar atau lebih kencang. Tapi kalau ambulansnya jauh dari kita kedengaran atau enggak? Pasti tidak. Apalagi kalau tadinya udah dekat, lama-lama menjauh, makin suaranya makin hilang atau makin kecil. Inilah namanya teori Doppler, yaitu mengenai tentang frekuensi suara. Jadi di mana sumber suara itu semakin mendekat dengan kita, objeknya, yaitu kita manusia, itu akan menjadi semakin besar suaranya. Sebaliknya kalau sumbernya semakin menjauh, itu semakin menghilang. Jadi bicara mengenai ini, jarak tidak mengubah fakta kejelasan atau kuatnya atau intensitas frekuensi dari sumber bunyi, tetapi jarak mengubah rasa yang diterima oleh pendengar. Jadi penentunya adalah jarak antara sumber suara tersebut dengan objeknya, yaitu kita manusia. Semakin kita dekat, maka semakin suaranya akan terdengar jelas. Beda dengan yang jauh. Jadi ketika kita belajar ini, ada sesuatu hal yang menarik, bagaimana sama halnya dengan kita. Semakin kita
tahu, semakin kita dekat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan itu sama kita, maka kita semakin merasa itu fakta. Ada kita akan belajar, ada dua hal. Pertama, jadi rasa tidak selalu selaras dengan fakta. Ini yang harus kita pahami. Rasa tidak selalu selaras dengan fakta. Boleh lanjut? Jadi yang pertama adalah Kristus adalah sumber tertinggi. Dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika bahas masalah Yohanes 1 ayat 1, banyak orang yang bingung. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saya mempelajarinya. Ini terkait dengan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Next. Untuk memahami Yohanes 1 ini, kita juga harus bisa lihat pada mulanya itu di dalam Kejadian 1 ayat 1. Nah, kata pada mulanya itu bahasa aslinya adalah Bereshit. Ini kita bahas sedikit lebih dalam biar kita paham, biar kita tahu fakta sesungguhnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, juru selamat kita. Jadi kata Bereshit itu, yaitu pada mulanya, itu sama halnya dengan yang di dalam Yohanes tadi. Jadi ini bersinambungan, ada benang merahnya. Nah, kata awal kita bacanya dari kanan ke kiri. Kata atau huruf dua dari awal itu bet dan res, jika digabungkan menjadi arti bar, dan artinya adalah putra. Sedangkan huruf ketiga yaitu huruf alef menjelaskan Elohim atau Allah. Dan yang selanjutnya tiga ke terakhir itu menjadi kalimat syahid atau tons, yaitu duri. Sedangkan kalau di tengah-tengah huruf kedua dan sampai keempat itu menjadi kata rosh atau kepala. Sedangkan kalau huruf pertama, ketiga, dan keempat itu menjadi bros, yaitu tree atau pohon atau kayu. Dan huruf terakhir yaitu huruf taf dalam bahasa Ibrani itu menggambarkan salib. Jadi kalau disambung semuanya menjadi anak Allah yang dimahkotai duri di atas kepalanya, di atas kayu salib. Siapa itu? Jadi Tuhan Yesus. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari, membahas ini. Wah, Tuhan itu sudah menunjukkan siapa yang akan menjadi yang berkorban untuk kita semua. Jadi bukan sekedar hanya Alkitab itu cerita-cerita Alkitab atau mitos belaka, tapi ini fakta bahwa memang dari awal yaitu Yesus yang akan menjadi korban dari Allah. Dan faktanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah pribadi. Tanpa inisiatifnya Allah untuk mendekat kepada manusia, hanya akan kita rasakan sebagai sebuah konsep atau teori tentang teologi atau firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kristus atau Yesus itu adalah sebagai sumber tertinggi karena dia adalah Allah. Tadi katakan di Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama tinggal dengan, saya akan bacakannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Jadi memang Kristus adalah Allah yang dari semula, dari awal penciptaan. Dan Tuhan sudah nyatakan itu, bukan sekedar
Hanya firman Tuhan yang bilang pada mulanya adalah firman, tapi memang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, pribadi Allah yang kita sembah jadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau Allah kita tidak inisiatif yaitu mengirim anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dan lahir di kandang domba, maka kita akan memahami Allah hanya sebagai teori biasa. Tapi karena Allah mengasihi kita, Dia mau menunjukkan bagaimana itu bukan sekedar konsep atau teori. Makanya Yesus diutus ke dunia untuk mengasih tahu kepada kita semua umat Tuhan, manusia ciptaannya, bagaimana menggambarkan Allah itu. Jadi ini yang penting, bagaimana bahwa Yesus adalah sumber tertinggi kita. Tanpa inisiatif dari Allah itu mengutus Yesus lahir ke dunia, ya kita tidak ada apa-apa. Kita tidak akan memahami siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, karena Yesuslah maka kita tahu siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, seperti apa Tuhan kita, bagaimana Dia marah, bagaimana Dia mengasihinya, bagaimana tindakannya, semuanya tergambar. Firman Tuhan ada loh, Tuhan Yesus marah. Di mana? Bapak Ibu tahu saudara? Yesus marah? Bait suci. Jadi zaman itu, bayangkan bagaimana Yesus yang tadinya sudah lahir di dunia dan memberitahukan pada semua umat, pada semua manusia ciptaan, bagaimana Allah marah, bagaimana Allah tidak menyukai hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Marah di bait suci karena apa? Salah menggunakan tempat bait suci digunakan untuk berdagang dan sebagainya. Tuhan sangat-sangat menunjukkan siapa dirinya sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Pernah nggak Tuhan kita Yesus Kristus ada rasa takut? Ada? Pas kapan? Yes, berdoa di Getsemani. Itu juga menggambarkan bagaimana manusianya yang merasa takut. Jadi Tuhan benar-benar, atau Yesus benar-benar menjelaskan siapa Allahnya sejati dan manusianya sejati. Tuhan tidak mau ketika Dia lahir ke dunia, Dia tidak merasakan seperti manusia, tapi Dia juga ambil rasa sebagai manusia. Yaitu ketika berdoa di Getsemani, Dia menangis, Dia ketakutan, dan akhirnya Dia menyampaikan bahwa biarlah cawan ini berlalu daripada-padaku. Itu rasa yang Dia rasakan oleh manusia ketika situasinya mendesak. Pasti kita semua pernah merasakan situasi mendesak. Akhirnya kita merasa takut sekali sama Tuhan, sampai ada yang pernah ketakutan atau gelisah sampai keringatnya seperti darah kayak Tuhan Yesus? Ada? Belum ada. Saya belum pernah dengar manusia seperti Tuhan Yesus yang ketakutannya bahkan keringatnya itu seperti darah. Jadi inilah yang paling penting, bahwa faktanya Yesus adalah sumber tertinggi. Tanpa inisiatif Allah yang meminta anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Hal yang kedua, Kristus adalah Tuhan yang dapat dirasakan. Dikatakan begini di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Benar nggak? Dengan firman Tuhan di Kejadian 1, semua diciptakan oleh, dengan apa? Firman. Dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah
jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan katakan di ayat 4 ini yang paling penting. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia diciptakan secara khusus dan dihembuskan dengan nafas. Itu yang memberikan kita hidup. Kita ini spesial, yang benar-benar di-create dengan tangannya sendiri dari debu dan tanah. Jadi Kristus itu adalah Tuhan yang dapat dirasakan. Tuhan juga ketika datang ke dunia, lahir ke dunia, itu supaya manusia merasakan siapa Tuhan. Mungkin kalau kita bilang, oh kita nggak bisa merasain karena kita tidak hidup di zaman dahulu. Tapi karena ada cerita itu atau firman itu, kita bisa mengimaninya sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara, jauh dekat dengan Tuhan berarti ini bukan bicara konteks lokasi. Waktu kita melakukan kesalahan atau dosa, hubungan kita dengan Tuhan menjadi LDR. Seringkali kita seperti itu. Kita memahami ketika, oh saya melakukan kesalahan, saya berdosa, kayaknya Tuhan jauh dari saya tidak layak. Oh Pak Pendeta, saya nggak melayani dulu, ya ada sesuatu hal. Oh saya tidak ibadah dulu, saya ada merasa lagi tidak enak, saya merasa Tuhan jauh dari saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, Tuhan bukan Tuhan yang keluar masuk dalam kehidupan kita. Tadi di firman Tuhan di ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita semua, di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tetap tinggal di dalam kita, tidak pindah atau keluar masuk dalam kehidupan kita. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah ilustrasi bagaimana bahwa Tuhan itu bisa kita rasakan. Mungkin saya bisa undang istri saya untuk maju ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya baru sekitar 2 bulan baru menikah. Bapak Ibu Saudara yang udah berumah tangga, pasti kita satu tempat tinggal, satu tempat tidur, dan hidupnya selalu berdekatan. Benar? Maju sedikit. Kita yang udah berkeluarga, ini saya udah resmi ya, jadi boleh. Jadi saya nggak mau melakukan ini kalau di hadapan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini karena udah resmi, saya bisa ngapa-ngapain aja. Bercanda Bapak Ibu. Jadi anak muda nggak boleh ya, kalau dicontoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkeluarga, kita akan selalu dekat dengan pasangan kita, benar? Gak mungkin dong kita satu tempat tidur kita pisah-pisahan. Gak mungkin kita satu rumah kita pisah-pisahan. Jadi kita selalu dekat dan bersama-sama. Ini saya menggambarkan Bapak Ibu Saudara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Anggapnya ya Bapak Ibu Saudara, ini adalah manusia, saya adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Ketika kita sudah percaya dan mengimaninya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan tinggal di dalam diri kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi ketika kita sudah percaya, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, bisa nggak kalau kita berdekatan, suami istri, bisa punya rasa tidak dekat? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau kita dekat pasti kita selalu tatap-tatapan. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang bikin kita menjauh? Apa yang kita rasa kita akan jauh?
Karena kalau kita sudah berdekatan, tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Bapak Ibu Saudara, terkadang kesibukan kita, fokus kita nggak kepada pasangan kita. Walaupun kita satu tempat tinggal, satu tempat meja makan, kita masih punya kesibukan. Saya tidak melihat kepada istri saya, tapi saya sibuk dengan kegiatan saya. Jadi kita sibuk, walaupun istri saya ngomong, tapi saya sibuknya dengan handphone, lihat kiri kanan, lihat cewek lain, boleh nggak? Lihat kiri kanan, sibuk, tidak memperhatikan istri. Tadinya kita dekat, tapi kita merasa jauh karena ada kesibukan yang kita lakukan. Apapun itu, mungkin kita memang dekat dengan Tuhan, tetapi fokus kita tidak kepada Tuhan, kepada hal-hal yang lain di luar sana. Saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang kedua yang kita harus perhatikan. Tuhan selalu dekat dengan kita, tapi kita berbalik membelakangi Tuhan. Jadi terkadang kita juga membalikan diri kita. Tahun ini saya gak ke gereja, saya mau fokus karir saya. Kan Tuhan mau menjadi saya berkat, fokusnya ke depan. Saya dekat, saya bersama-sama. Ketika saya ngobrol, apakah komunikasinya bisa baik? Tidak. Yang ada malah iya nggak? Apalagi nih Bapak Ibu Saudara naik motor, berkendara naik motor, istri lagi ngomong, yang kita makan, suami udah ngomong, iya gitu ini, apa? Makanya sekarang ada komunikasi, apa namanya? Intercom. Kalau dulu bayangin Bapak Ibu Saudara, saya nggak punya intercom, saya sekarang ngobrol ya naik motor, gitu. Semua pasti ngalamin, suami istri. Kita teriak-teriak aja, dikira orang apa? Kita berantem. Padahal kita nggak berantem, karena komunikasi ada halangan. Ketika kita ada kesini, biar gampang diskusi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita fokusnya ke yang luar, Tuhan berbicara. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Ini masih dengar. Kalau kita semakin menjauh, masih mendengar? Mendengar tipis. Maju lagi, melangkah lagi. Masih mendengar? Masih sedikit. Makin menjauh. Kita terkadang Tuhan tetap di sini, tetapi kita yang akan berusaha menjauh dari Tuhan. Akhirnya, yang tadinya kita meyakini, mengimani bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, karena kita semakin menjauh, semakin kita merasa kayaknya Tuhan gak ada. Ketika lagi ada masalah, kita bilang, kayaknya Tuhan gak peduli dengan saya. Kok Tuhan gak mendengar doa saya? Kok Tuhan gak lihat betapa saya susah? Kok Tuhan gak tolong keluarga saya? Kok karir saya gak naik-naik? Begini-gini aja. Kemana Tuhan? Karena kita seperti itu. Karena kita terlalu menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan bersama-sama dengan kita. Bahkan kita bisa aja mengabaikan Tuhan kita. Terima kasih. Selamat pertama bagi saya. Sebenarnya Tuhan bisa dirasakan oleh kita. Yang menjadi pertanyaannya, jarak kita dengan Tuhan seberapa? 1 meter kah? 2 meter kah? 3 meter kah? 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Semakin kita menjauh, kita akan merasa Tuhan juga jauh. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tahun ini Natal bukan bicara mengenai tentang bagaimana kita
merayakannya dengan pesta pora. Tapi kita diingatkan bagaimana inisiatifnya Allah, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau di perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, untuk kita dekat dengan Tuhan harus ada kata suci. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana zaman perjanjian lama berjuang untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi dengan adanya Yesus mati menebus dosa kita, itu tidak ada jarak lagi. Itu semakin dekat dan semakin kita bisa rasakan. Jadi Natal tahun ini, bagaimana kasih Tuhan sudah dinyatakan 2000 tahun yang lalu, dan kita sudah menikmatinya karena kita sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang menjadi pertanyaannya, kasih yang ada dalam diri kita sudah dirasakan dengan lingkungan kita sekitar, keluarga kita, adik kita, kakak kita, anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, hampir saya perhatikan ketika saya pergi keluar, banyak keluarga yang satu rumah, satu tempat tinggal, tapi anak dan orang tua tidak mempunyai hubungan yang baik. Rasa seperti keluarga, tapi tidak intim. Status anak, status orang tua, tapi rasanya tidak seperti anak dan orang tua. Apakah kita juga sama? Kita status anak Tuhan, anak Allah. Apakah kita dekat dengan Allah kita? Kita diingatkan di tahun ini, Natal tahun ini, bagaimana kita merefleksikan diri, kita mensyukuri Tuhan apa yang sudah dikerjakannya di 2000 tahun yang lalu. Jadi fakta atau rasa Tuhan kita dekat? Saya tanya, fakta atau rasa Tuhan kita dekat? Siapa yang bilang di sini fakta? Fakta bahwa Tuhan kita dekat dengan kita? Atau masih bingung? Kita menganggap, oh rasanya Tuhan dekat dengan kita. Siapa yang berpikir kalau kita masih hanya sebatas rasa bahwa Tuhan kita dekat? Atau fakta? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita renungkan betapa inisiatifnya Tuhan kepada kita. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk kita, menebus dosa. Saya udah pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan. Oh, betapa indahnya Tuhan, begitu besar kasih dan sayangnya kepada kita. Saya akan mencari wajah-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu. Kalau Tuhan tidak jauh dari kita, sungguh indah Kau Tuhan.
inisiatif Engkau Tuhan, mengirimkan anak yang tunggal untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau rela mati Tuhan, Kau rela turun ke dunia Tuhan, dan lahir di kandang domba Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Kami bersyukur akan itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami jauh dari Engkau Tuhan. Kami mengabaikan Engkau Tuhan dengan suara Engkau Tuhan. Bagaimana kami harus menjalani hidup ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengingatkan kami Tuhan untuk hari demi hari, supaya kami bisa semakin dekat dengan Engkau Tuhan, bisa mengikuti sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa